Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam kawan-kawan kopi sachet di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan kami tim Kopi Sachet Channel. Ini adalah video lanjutan dari video yang pertama, yaitu anugerah dari Allah, dari alam ya, yang berupa batu mirah delima anti cukur. Nah, ini di depan kita sudah ada ini ya, MD nya anti cukur, bukan yang dicelupkan di air kemudian berwarna merah, itu bukan ya, tapi ini yang jenisnya jenis anti cukur. Cantik sekali ya. Ini didapat dari alam, dari dalam bambu ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Yulian Syah dari Banjarmasin ya, Kalimantan, yang sudah menghubungi kami. Begitu juga dua saudara kita yang ada di negeri jiran Malaysia yang juga sudah merespon melalui WhatsApp juga, melalui telepon juga ya. Memang terkendala dengan jarak yang jauh ya, tapi tidak apalah, ini hanya sekedar sharing. Kali ini adalah perawatan ya, perawatan untuk batu anti cukur jenis MD ini ya, MD anti cukur mirah delima anti cukur ya. Biasanya kami beri wangi-wangian ya. Ini masih ada kaitannya dengan pertanian atau perkebunan ya. Ini adalah bunga kantil, namanya bunga kantil ini ya. Ya, ini biasanya tinggal diletakkan saja di sebelah-sebelahnya ini. Jadi wanginya ini yang akan terhirup ya. Ibaratnya makhluk hidup itu nafasnya ya, itu wewangian ya. Jumlahnya terserah seadanya. Kalau adanya 2 ya 2, adanya kok banyak seperti ini ya bisa sih ya lebih banyak. Nah, udah nggak kelihatan tuh. Nanti biasanya bunga-bunga kantil ini akan menghitam ya karena waktu, kemudian juga mungkin energi wanginya itu terserap oleh MD anti cukurnya, sehingga nanti warnanya kemudian menghitam. Nah, setelah menghitam kita buang, nah kita ganti lagi, dan insya Allah energi dalam batu anti cukur itu dalam mirah delima tadi udah pulih ya. Banyak cara ya dengan wewangian alami. Kalau tadinya saya sempat menggunakan minyak ya, nah, ada juga yang dengan alternatif minyak, contohnya misik putih ya. Tapi yang lebih afdol, lebih baik, karena ini semua adalah anugerah alam, jadi ya tetap dengan produk-produk atau hasil-hasil dari alam juga ya, dengan bunga-bunga ini ya. Ya, ini sudah dikerodongi atau ditutupi dengan bunga-bunga ini, tinggal nanti ditutup wadahnya ya. Setelah beberapa hari biasanya nanti bunganya sudah hitam semua. Ada juga yang pakainya daun pandan ya. Daun pandan itu yang buat kolak itu ya, kolak atau kolek biasanya nyebutnya ya. Nah, itu pandan itu kan juga wangi. Itu ada yang dirajang-rajang tipis-tipis, kecil-kecil. Nah, kemudian dijemur. Nah, itu untuk membalut biasanya. Batunya itu nanti dibalut selama berapa hari. Ada yang nyebutkan 41 hari, ada yang cuma 21 hari, bermacam-macam ya variasi. Mohon maaf ya untuk
Yang saya sampaikan ini, saya bukan seorang ahli dalam bidang apa istilahnya metafisik, atau orang Jawa bilang itu apa ya, kelenek apa ya. Jadi mohon maaf, ini hanya sharing bahwa ternyata di alam kita, di sekitar kita itu ada energi-energi yang muncul dari bebatuan ya, mungkin juga dari kayu, karena di sini juga ada yang mengkoleksi kayu-kayu yang sudah memfosil. Misalnya ada saya punya itu galih asem ya, galih asem yang sudah memfosil atau mengkristal ya. Nah, kemudian ada juga orang yang koleksi kayu galih kayu kelor ya, itu juga ada ya. Jadi bermacam-macam ya tekniknya. Kemudian untuk membersihkan bekas minyak, itu ada yang memberitahu dengan cara dimasukkan di dalam air degan kelapa hijau. Degan itu berarti kelapa muda ya, kelapa muda yang kelapanya itu hijau. Nah, itu dimasukkan di dalam airnya beserta dengan tempurungnya. Masukkan ba'da maghrib, kemudian didiamkan di atas genting atau di mana, yang penting tidak terhalang dengan langit. Maksudnya dari tempurung atau dari degan kelapa hijau tadi itu langsung terhubung dengan langit, tidak ada pepohonan yang menghalangi ataupun tutup apa yang menghalangi ya. Paling penak ditaruh di atas genting ya. Nah, di atas genting ya, itu kemudian nanti diambil sebelum subuh. Jadi ada waktu-waktu yang istimewa memang ya. Semuanya anugerah dari alam semesta ciptaan Allah. Tadi air degan kelapa hijau itu ternyata juga berkhasiat ya, untuk pengobatan juga bisa, ternyata untuk membersihkan energi yang mungkin dari minyak tadi ya, minyak misik putih misalkan ingin dinetralkan, itu bisa dengan air degan kelapa hijau ya. Itu contoh-contohnya semacam itu untuk perawatannya, tapi saya cukup dengan cara yang sederhana saja begini ya. Mohon maaf, ini videonya cuma gini aja nih, tidak ada atraksi apapun, karena beberapa orang juga tanya dites dengan jilet atau pisau cukur itu semacam-macam lah. Tapi mohon maaf sekali lagi karena saya tidak membidangi itu, sehingga ya percaya tidak percaya monggo silahkan komentar tentang batu ini. Yang tertarik kemudian bertanya-tanya ya saya persilahkan lewat WhatsApp juga oke ya, kirim di kolom komentar juga oke ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya untuk atensi dari para pemirsa Kopi Sajet Channel. Ini sebetulnya hanya suplemen saja ya, tambahan, karena kami memang meliput berbagai materi tentang peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan ya. Ya, jadi ini kebetulan berkaitan dengan perkebunan ini ya, atau pertanian juga. Dari dalam bambu ada batunya. Batu itu ternyata kata beberapa orang ada energinya. Kemudian energi itu kadang-kadang kan melemah, ibaratnya baterai ya, baterai dalam HP kita ketika melemah perlu di charging ya, di charge. Nah, ini juga sama, ketika energi melemah, tekniknya perawatannya ya untuk kami cukup sederhana, pakai bunga kantil ya. Ada yang pakai tadi daun-daunan pandan wangi ya. Ada yang sebelumnya dicelupkan dulu dalam air degan kelapa hijau.
Ya, jadi ini adalah sebuah anugerah dari Allah yang ternyata memang dari energi yang ditimbulkan dari batu-batuan itu, ya kita yakin semuanya adalah dari Allah, ya, untuk kebaikan makhluk hidup. Ya, ternyata ada manfaatnya untuk manusia juga, ya. Ada yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan juga, ya. Asalkan dimanfaatkan untuk hal yang positif, yang baik, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah, ya. Asal jangan digunakan untuk hal yang negatif, ya. Katanya ya, disclaimer, saya tidak tahu pasti kok bisa untuk narik uang. Nah, itu kan saya kan juga tidak begitu cocok gitu dengan yang seperti itu. Masa buat narik uang, nanti yang ditarik uangnya siapa? Nah, kan pasti ada pihak yang dirugikan. Terus apa bedanya dengan orang-orang yang mengambil jalan pintas, ya, jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah lah, itu kan eman-eman, naudzubillah min dzalik, ya. Ya, ini sekedar informasi sharing aja, ya. Yang saya sampaikan ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini setelah ini akan saya tutup, ya, wadahnya, tempatnya ini. Nah, ini tempatnya ini nanti buat ditutup, diletakkan di almari untuk memulihkan atau untuk recharge, untuk energinya agar pulih kembali, ibaratnya baterai itu biar 100% lagi. Ya, ini setelah ini juga saya masih akan cari bunga kantil lagi, ya. Jadi biar tetap mewangi sepanjang hari, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan yang tidak pas di hati Anda semua, mohon dimaafkan. Salam buat semua saudara-saudara yang ada di Banjarmasin, ada yang di Malaysia, ya, ada yang di manapun, di Jawa Timur juga, ya. Ya, saya kira video kedua ini semoga membuat Anda terhibur. Meskipun singkat, ya, saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Salam kopi saset, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.